Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putriasi. Saya berasal dari kelas 4 KPIC dengan NIM 2241101022127. Saya membuat video ini bermaksud untuk memenuhi tugas UTS saya pada matkul Manajemen Media Cetak Elektronik dan juga Online yang diampu oleh Bapak Teguh Trian. Berdasarkan landscape industri media massa Indonesia, pola kepemilikan perusahaan media massa di Indonesia saat ini yang berkembang adalah yang berbasis digital dan juga multiplatform, di mana media massa tradisional seperti televisi, radio, cetak masih memiliki peran penting. Tapi dengan adanya media baru yang berbasis digital dan juga internet seperti media massa, saat ini mendominasi adanya media baru. Media ini dibentuk di era teknologi dan juga komunikasi yang berbeda, sehingga menghasilkan teknologi dan model yang berbeda pula. Namun, posisi mereka sebagai perusahaan media lama tidak lebih berbeda dari media yang baru, yang masih dualitas antara institusi sosial yang melayani masyarakat dan institusi informasi komunikasi yang sekaligus institusi bisnis yang motif utamanya adalah sebagai keuntungan bisnis. Dalam industri media massa terdapat pemangku internal dan juga pemangku eksternal. Dan beberapa dari pemangku eksternal diantaranya ada pelanggan. Pelanggan berperan mempengaruhi keputusan pemangku internal, entah itu dari modal atau juga dari karyawan. Yang kedua ada pemasok. Pemasok berperan sebagai penyedia bahan baku seperti konten, teknologi, dan juga jasa yang memiliki kepentingan untuk meraih keuntungan produk dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan media massa. Yang ketiga ada pesaing. Pesaing berperan sebagai pihak yang mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan internal dari perusahaan dengan memperkuat strategi dan kemampuan perusahaan media massa. Yang selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengatur ketat untuk memastikan bahwa media massa memiliki standar etika dan kewajiban publik. Selanjutnya yang terakhir ada bank. Bank juga berperan penting karena bank sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan pinjaman dalam modal komersial mereka. Dalam mengembangkan bisnisnya, perusahaan media massa harus menentukan model pembiayaan di dalam mengembangkan perusahaan medianya. Menurut saya, model pembiayaan yang paling efisien dalam menekan biaya pro untuk perusahaan media massa adalah menggunakan model pembiayaan subscription karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama stabilitas pendapatan, yang kedua kelangsungan bisnis, yang ketiga kontrol pada konten, yang keempat sistem pendukung dan juga kemampuan pada pemangku kepentingan. Dalam menentukan segmentasi halayak, perusahaan media massa memiliki beberapa aspek untuk pertimbangan menentukannya. Yang pertama ada digitalization atau media massa yang memiliki keunggulan lebih efektif mengumpulkan data segmentasi halayak. Yang kedua ada personalization
yaitu dengan menginginkan konten yang personalisasi sehingga perusahaan media mempertimbangkan bagaimana mengimplementasikan teknologi personalisasi untuk menginginkan konten yang sesuai dengan keinginan audiens. Yang ketiga ada multimedia. Multimedia, perusahaan itu harus memiliki multimedia yang bagaimana bisa mengintegrasikan multimedia dalam strategi mereka. Yang keempat ada interaktivitas, yaitu di mana perusahaan harus mempertimbangkan interaktivitasnya dalam konten mereka sehingga dapat mengirimkan informasi yang efektif juga menarik.